Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin. Amin. Sekarang ibu minta kalian tengok ke kanan, ke kiri, depan, belakang. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semuanya? Di kelas ini 20 orang ya jumlahnya ya anak-anak. Oke anak-anak, apakah masih ada yang ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, jelas? Ya, benar. Tentang teks non-fiksi. Masih ada yang ingat apa itu teks non-fiksi? Ya, benar. Teks non-fiksi adalah karangan yang bersifat objektif dan berdasarkan kepada fakta dan kenyataan. Sumber ide dari sebuah karangan non-fiksi adalah sebuah pengamatan, pengalaman, dan juga penelitian yang diproses sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah sikap dan keyakinan. Jadi ketika kita membuat sebuah karangan non-fiksi, maka harus terlebih dahulu mengumpulkan sebuah bahan dan juga data yang memperoleh atau memperjelas apa yang kita akan sampaikan pada karangan tersebut. Oke anak-anak, masih ada yang ingat bagaimana cara membuat sebuah cerita teks non-fiksi? Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, merumuskan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis sebuah data. Lalu yang keempat, menyusun kerangka karangan. Lalu yang kelima, ya benar, menyusun paragraf. Oke, kita kan kemarin cuma belajar sampai cara membuat cerita non-fiksi ya anak-anak. Sekarang ibu memiliki sebuah teks cerita non-fiksi tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Ibu minta semua anak-anak mengerjakan atau memperoleh sebuah informasi yang ada pada teks non-fiksi ini. Nanti ibu bagi satu persatu ya anak-anak, silahkan dikerjakan apa saja sebuah informasi yang ada di teks non-fiksi. Paham ya anak-anak? Bu akan memberikan waktu dan jika sudah selesai angkat tangan dan silahkan maju ke depan presentasikan apa yang kalian dapat dari sebuah sumber informasi yang penting dalam teks non-fiksi tersebut. Oke, tadi informasi yang disampaikan oleh teman kalian itu benar ya. Adanya simbiosis mutualisme, kapitalisme, paratisme. Mutualisme tadi apa? Saling menguntungkan. Ya, benar. Kita beri apresiasi untuk hasil kita semua. Oke? Terima kasih anak-anak. Terima kasih juga Indah yang sudah maju ya. Hasilnya bagus. Good job. Anak-anak, sekarang masuk ke pembelajaran yang kedua ya setelah bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi. Sekarang ibu mempunyai sebuah tayangan video berupa rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Silahkan anak-anak menyimak video tersebut dan nanti ibu akan memberikan sebuah tugas ya. Silahkan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini.
Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dan dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan. Oke anak-anak, apakah udah ada yang mengerti apa yang tadi disampaikan pada video di atas? Ya benar, sebuah jaring-jaring makanan itu terbentuk dari adanya sebuah rantai makanan. Ibu mempunyai suatu gambar tentang ekosistem yang ada di Indonesia, yaitu ekosistem sungai, padang rumput, ekosistem tundra, taiga, hutan hujan, dan juga ekosistem gurun, dan masih ada banyak yang lain. Sekarang ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Silahkan buat 5 kelompok yang berisikan 3 orang atau 4 orang, lalu mengerjakan sebuah tugas, yaitu buatlah sebuah jaring-jaring makanan yang ada pada sekitar kalian. Ibu akan memberikan satu contoh lagi ya, yaitu pada ekosistem sawah, yaitu padi dimakan oleh tikus, lalu tikus dimakan oleh ular sawah, lalu ular sawah dimakan oleh burung elang. Apakah ada yang paham tugas yang ibu berikan? Oke, silahkan dikerjakan ya anak-anak. Nanti perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil atau membacakan pada meja kalian apa yang telah dikerjakan pada anak-anak ya. Terima kasih untuk kelompoknya Nindi yang telah menyampaikan hasil yang telah didiskusikan bersama teman-teman tentang sebuah jaring-jaring makanan yang ada pada sekitar kita. Tadi dari ekosistem apa?
sawah juga. Oh ya, mari kita beri apresiasi untuk kelompok Nindi dan juga semuanya yang sudah mengerjakan. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang ketiga atau pembelajaran yang terakhir, yaitu tentang seni budaya. Ada yang tahu sekarang kita mempelajari tentang apa? Ibu kasih ciri-cirinya ya, itu sering ada di sekitar kita. Sebuah kesenian. Apa? Rendra? Ya benar, tentang kuda lumbing. Nanti ibu akan memberikan sebuah tayangan video. Silahkan anak-anak menyimak dengan baik. Nanti ibu memberikan sebuah pertanyaan. Ya, pertanyaan seperti apa? Pertanyaannya adalah apa saja properti yang digunakan pada sebuah tayangan video itu? Nanti silahkan nanti ibu tunjuk satu persatu untuk menyebutkan properti apa saja yang dipakai oleh peserta kuda lumping nanti ya. Oke anak-anak, setelah kita melihat tayangan video tadi, ibu memberikan pertanyaan tadi, masih ingat ya? Properti apa saja yang digunakan pada video di atas? Silahkan, Rendra. Ya benar, tentang jaran kepang. Lalu? Iya benar, atasan baju yang dipakai. Lalu? Ya benar, sepatu. Lalu? Yang di sini yang diikat? Iya benar, ikat. Lalu? Iya benar, sebuah rompi. Ya benar. Lalu apalagi ada yang masih bisa menjawab? Gelang. Benar. Lalu yang dipakai di sini di bawah. Celana, ya benar. Kurang lebih yang dipakai itu ada banyak ya teman-teman, ya anak-anak. Ya. Apakah kalian semua terhibur pada tayangan tadi? Ibu harap besok pada minggu depan kita bisa memperagakan satu tarian, yaitu tentang kuda lumping. Nanti silahkan anak-anak bawa properti atau ya properti yang penting yang digunakan pada saat menarik sebuah kuda lumping. Paham ya anak-anak? Nanti yang dibawa bisa dari kuda kepang tuh yang dibuat dari kardus. Nanti sesuai kreativitas anak-anak ya. Oke? Ya. Oke anak-anak, sebelum kegiatan ini ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang belum paham? Ya, paham semuanya? Bisa diingat pembelajaran kita hari ini apa saja? Tentang apa? Ya benar, teks non-fiksi, lalu ekosistem dan jaring-jaring makanan, dan juga rantai makanan. Lalu apa aja lagi? Tentang kuda lumping. Ya benar. Ibu harap anak-anak dapat mengerti pembelajaran pada hari ini ya. Dan jangan lupa tugas yang ibu kasih tadi ya. Besok minggu depan silahkan sesuai kreativitas kalian bawa propertinya ya. Ibu tunggu. Karena bel pulang sudah berbunyi, mari kita pulang. Tapi sebelum kita pulang, silahkan ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Ya, pulangnya hati-hati anak-anak. Terima kasih.